Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman ini, tak sedikit di antara manusia yang mendapatkan rezekinya dari perkara syubhat, bahkan perkara haram pun tak diindahkan lagi. Semua dilakukan karena sifat rakus dan tamak yang menguasai banyak orang. Bagi orang beriman, hendaknya menjaga diri dan keluarganya dari sifat rakus, dan hendaknya mengamalkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam, mendapatkan rezeki secukupnya, dan ia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Namun ternyata, akan tiba suatu zaman nanti, Allah memberikan limpahan rezeki kepada semua makhluknya, sampai-sampai tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Kapan waktunya itu akan terjadi? Dan, bagaimana kondisi manusia pada saat itu? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Ulama Hadramaut Yaman Al-Kutub Al-Habib Umar bin Senggafesh Sofi As-Senggaf dalam kitabnya Tanbihul Ghafil wa Irsyadul Jahil menyebutkan, di antara tanda-tanda kiamat dan kedekatannya, yaitu sifat rakus yang semakin dahsyat di akhir zaman. Sebagaimana di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda kiamat, dan tidaklah mereka bertambah di atas dunia kecuali rakus. Orang rakus selalu mengharap pemberian orang lain, namun dia sendiri bersikap bakil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan hal ini. Seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai umat Islam yang sadar akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita menyempurnakan rukun Islam yang keempat. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Suatu saat, masyarakat akan kaya semuanya dan tidak butuh bantuan. Pada saat itu tidak ada golongan fakir miskin, berkat persaingan segala bidang menggunakan sistem ekonomi bebas dalam era globalisasi. Dengan demikian, saat telah tiba kewajiban orang kaya bersedekah, namun tidak menemukan orang-orang yang mau menerimanya, atau tiba saatnya harta kekayaan mencapai nisabnya, namun masyarakat tidak menemukan orang yang bisa dijatuhi zakat. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah, sebab kelak akan datang kepada kalian suatu zaman, yang seseorang berjalan keliling membawa sedekahnya, tetapi ia tidak menemukan seorang pun yang mau menerimanya. Kemudian ada seseorang yang berkata, seandainya engkau datang membawanya kemarin, pasti aku akan menerimanya. Adapun hari ini, aku tidak lagi membutuhkannya." Hadis riwayat Bukhari. Pada masa itu, harta seperti debu yang tidak berarti pencariannya, bahkan harta-harta para konglomerat dibagi-bagi tanpa ukuran, harta meledak seperti tidak ada kenikmatannya lagi. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga harta menjadi banyak dan melimpah di tengah-tengah kalian, sampai-sampai si pemilik harta berharap akan adanya orang yang mau menerima sedekahnya, bahkan ia harus nawarkannya, namun orang yang ditawari mengatakan, "Aku tidak membutuhkannya." Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat Islamiyah, apa yang kita makan akan habis, tapi apa yang kita sedekahkan bakal kekal. Sedekah adalah harta kita yang sebenarnya. Sedekah juga merupakan amal yang tak akan pernah putus hingga di alam kubur. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Sebaliknya, bersedekahlah karena akan membuka pintu rezeki. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi dapat meredam murka Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh sedekah dapat meredam murka Allah dan mencegah dari kematian yang buruk." Hadis riwayat Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab.